Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sony dari kelas 12 TKJA. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang pajak dasar, yaitu tugas dari remedial pajak. Yang pertama itu pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu fungsi pajak. Secara umum, pajak harus digunakan pemerintah untuk jalannya negara dan tersedianya fasilitas publik. Lebih jauh lagi, berikut terdapat 4 fungsi utama pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Contohnya untuk menghambat inflasi, melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, memancing kegiatan ekspor serta menarik investasi. Berikut fungsi distribusi. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan seperti bantuan dan pemberian fasilitas publik. Berikut fungsi stabilisasi. Negara dapat menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi, contohnya dengan menerapkan kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Adapun jenis pajak dan penggunaannya. Pajak menurut jenis memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pengertian pajak bisa dilihat berdasarkan sifat, subjek dan objek, dan lokasi pemungutannya. Pertama, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak secara berkala. Yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB, dan pajak penghasilan atau PPH. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung hanya dikenakan saat waktu tertentu. Contohnya pajak penjualan barang mewah hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya saja. Berdasarkan subjek dan objek pajak. Yang pertama, berdasarkan subjek dan objek, pengertian pajak dibagi menjadi dua. Pertama, pajak objektif yang dikenakan atas sebuah objek, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea cukai, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pajak subjek yang dibebankan kepada subjek, contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH dan pajak kekayaan. Berikut sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak dapat dikatakan menjadi metode pengelolaan hutang pajak yang dibayarkan oleh bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Yang pertama, Self Assessment System, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Siapa itu wajib pajak? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri self assessment system ini, yang pertama, penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dan memenuhi penuntasan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Pemerintahan tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri official assessment system ini, yang pertama, sifat wajib pajak pasif dalam menghitung pajak karena besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Yang kedua, pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Yang ketiga, pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga yaitu withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan lagi oleh wajib pajak atau aparat atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan sistem pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini yaitu karyawan tidak perlu mendatangi kantor pelayanan karena pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara. Pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini dalam beberapa keadaan tertentu. Dapat juga menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN wajib pajak yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai pajak dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.